Bab 371. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Set MILVIEW. Berdiri di bawah tangga panjang yang mengarah ke kursi stadion, aku hampir berbalik dan menyerah. Aku sangat lelah, tapi kemudian, tulang dan ototmu dijahit kembali dengan sihir bukanlah apa yang aku sebut tenang. Aku tetap di tempat tidur selama hari kedua Victoriat, yang menyebalkan. Sementara semua orang bersorak pada War Games atau menghabiskan uang saku mereka di pasar, aku meringkuk di bawah sekitar 4 selimut, gemetar dan berkeringat saat tubuh aku bekerja lembur untuk menyembuhkan. Namun, dokter tetap optimis ketika dia menjelaskan bahwa panggul yang retak relatif mudah untuk menyatu, dan bagaimana aku akan melihat pemulihan yang jauh lebih lama dan lebih menyakitkan jika pinggul aku patah dan tidak hanya terkilir. Dan sebagian besar kelas mampir dalam kelompok untuk melihat aku, dengan Mayla datang kembali beberapa kali sepanjang hari untuk check-in dan mengantarkan kue dan permen untuk membuat aku merasa lebih baik. Aku memikirkan saat yang menggetarkan di mana dia memintaku untuk tinggal bersamanya setiap kali dia berjalan di pintu, dan melalui kabut rasa sakit yang disebabkan oleh rasa sakit, aku menyadari sesuatu. Aku menyukainya. Seperti menyukainya. Aku tidak pernah naksir sebelumnya. Aku tidak pernah cukup dekat dengan seorang gadis untuk naksir sebelumnya. Set. Aku tersentak, merasakan wajahku memanas saat aku mengintipnya dari sudut mataku. Mayla memegang lenganku sambil membantuku berjalan, dan aku baru saja membeku selama sekitar 30 detik. Maaf, kita bisa duduk lebih rendah jika... Tidak, tidak apa-apa, aku meyakinkannya, mulai menaiki tangga. Aku akan baik-baik saja. Sebuah poker panas macet ke sisi aku dengan setiap langkah saat kami naik sekitar setengah jalan stadion ke tempat Brion, Pascal, Yannick, Linden, dan Deacon duduk. Sebagian besar teman sekelas kami yang lain berada di kotak tontonan pribadi dengan darah mereka saat semua orang bersiap untuk acara utama, alasan sebenarnya untuk Victoriat, tantangan. Salam, Set yang tak terkalahkan, pembunuh raksasa. Linden bersorak saat kami masuk dan duduk di sebelah yang lain. Kami merasa terhormat dan rendah hati dengan kehadiran kamu, tambah Pascal, senyum tulus menghiasi sisi wajahnya yang terbakar. Aku tertawa, lalu meringis. Yannick bersandar dan menjulurkan kakinya yang terbungkus berat ke udara. Aku merasakan sakitmu, nak. Setidaknya kamu masih memenangkan pertarunganmu. Dengan senyum penuh penghargaan pada teman-temanku, aku berlari melewati beberapa orang lain, tribun hampir seluruhnya penuh sekarang, dan meluncur ke bangku di sebelah Linden. Jadi, apakah mereka sudah mengumumkan tantangannya? Tidak, kata Yannick, cemberut ke medan perang yang kosong, yang telah dibersihkan dari semua platform pertempuran yang lebih kecil. Kemudian dia menjadi cerah. Tapi, rumor di rumah adalah bahwa Sanyu si pemakan batu menantang untuk menggantikan Bilal sebagai punggawa Skite via Safritra. Pascal mendengus. Sanyu mungkin seorang ascender legendaris, tapi semua orang tahu Skite via Safritra lebih memilih tipe pengikut tertentu. Itu benar, kataku, mengangguk mengikuti apa yang mereka katakan. Sudahkah kamu membaca The Forging of Skites oleh Tenebrus? Oh, aku punya. Diakon berkata dengan ceria, membuat semua orang tertawa. Dia tampak terhina, menekankan tangannya ke dadanya saat dia berkata, maafkan aku karena telah banyak membaca, kamu orang barbar. Dalam versi terbaru, Tenebrus menyebutkan bahwa Skite via Safritra lebih suka melatih pengikutnya secara pribadi. Lanjut aku, menyesuaikan diri di bangku keras untuk mencoba dan merasa nyaman. Punggawa terakhirnya, Bilal, adalah janji masa perang, tapi dia sudah menjadi anak buahnya sejak dia masih kecil. Benar, Diakon berkata. Dia dan saudara-saudaranya, Bilal, Bifran, dan Bifrae, kan. 3 orang mati. 3 mati. Mayla bergema, tampak bingung. Aku meringis saat menoleh ke arahnya. Sinar matahari menyinari rambut pirangnya, yang membingkai wajahnya dan menonjolkan pipinya yang agak bulat. Dia. Sambil berdehem, aku berkata, 3 anak kecil, berusia 8 atau 9 tahun, yang ditemukan sendirian di rumah mereka. Bangunan itu telah hancur total oleh semacam ledakan, dan semua orang di dalamnya terbunuh. Tapi entah bagaimana si kembar 3 selamat. Wah, kata Brion, aku belum pernah mendengar cerita itu. Linden mencondongkan tubuh ke depan, menimpali untuk pertama kalinya. Aku ingin tahu apakah. Tapi dia segera terganggu oleh serangkaian suara gong ajaib yang bergema di seluruh stadion. Itu seperti seseorang telah menciptakan penghalang suara saat penonton tiba-tiba terdiam. Ke dalam keheningan itu berbaris seorang pria kelahiran Fritra dengan baju besi berlapis gelap, jubah ungu mengikuti di belakangnya, berjalan dengan sengaja menuju pusat medan pertempuran. Tanduk menjorok keluar dari rambut hitamnya yang dipotong pendek. Dia memiliki wajah yang serius, dan dimanapun mata merahnya terfokus, kerumunan itu tampak gemetar. Tidak ada pengumuman untuk memberitahu kami namanya atau daftar prestasinya. Semua orang sudah tahu siapa dia, Chilrit, punggawa Seklar. Ketika dia sampai di tengah lapangan, dia berbalik ke arah kotak tinggi, posturnya lurus seperti pedang, dan kemudian membungkuk dalam-dalam. Aku hanya bisa melihat Skite Seris Fritra bergerak ke depan balkon, dan aku senang aku sudah duduk. Melihatnya, rambutnya bersinar seperti mutiara cair di bawah sinar matahari, jubah perangnya bersinar seperti berlian hitam, membuat lututku gemetar.
Dia melangkah kembali ke bayang-bayang kotak tinggi tepat sebelum sosok kedua muncul, berbaris menuju Chilrit. Meskipun sepenuhnya terfokus pada wanita itu, aku merasa sangat sulit, hampir menyakitkan, untuk melihatnya. Tatapanku terus ingin lepas, seperti belokan di jalan yang tertutup es. Sosoknya tidak jelas, semacam halus. Bayangan menjadi nyata. Jubah hitam polos tergantung dari tubuhnya yang kurus, tetapi jubah itu tampak melayang dan bergerak, runtuh kembali menjadi tidak ada apa-apa di sekitar pergelangan kakinya, seolah-olah itu berhenti menjadi jubah dan hanya menjadi kegelapan. Dia tampak melayang di atas tanah, terbawa angin kabut hitam. Tidak ada tanduk yang tumbuh dari kepalanya, tetapi rambut putih pendeknya, yang praktis bersinar kontras dengan kulit dan jubah hitam tengah malamnya, ditata menjadi duri-duri lurus dan tajam. Mawar, mawar hitam etril. Berhenti di samping Chilrit, Mawar juga membungkuk ke kotak tinggi. Wanita lain melangkah keluar ke balkon, mengangkat tangannya ke arah punggawanya. Dia sangat mirip Skite Seris Fritra, dan, pada saat yang sama, hampir kebalikannya. Kulit abu-abu keperakan wanita itu tidak dicat, dan dia tidak mengenakan hiasan di rambut putihnya yang cerah. Tidak seperti tanduk halus Seris, wanita ini memiliki dua pasang tanduk hitam tebal yang melengkung dari kulit kepalanya, gelap dan berat. Dia tidak mengenakan gaun atau jubah perang, tetapi mengenakan baju besi yang terbuat dari sisik putih, pelat yang lebih besar, sedikit lebih gelap di bahu, leher, dan pinggulnya memiliki tampilan organik, hampir seperti tulang, sementara yang lebih kecil, berbentuk panah. Sisik menyatu di seluruh tubuhnya. Sabit Melsri Fritra. Dia melangkah mundur, dan punggawa mawar berdiri tegak. Bunyi gong membuat seluruh penonton terlonjak kaget. Yanik mengutuk saat Linden turun dari kursinya. Aku mengerang kesakitan, setelah tersentak begitu keras hingga terasa seperti tulang rusukku retak lagi. Sebuah suara berat berbicara, datang dari udara di sekitar kami. Tidak ada penantang yang melangkah maju untuk menghadapi Chilrit dari Seklar. Apakah ada prospek yang sekarang menawarkan tantangan? Sebagai satu, seluruh penonton, beberapa puluh ribu orang, semua fokus pada medan pertempuran, menunggu dengan terengah-engah. Tapi tidak ada yang melangkah maju. Chilrit tidak tertandingi, suara itu menggelegar. Membungkuk lagi ke kotak tinggi, punggawa Chilrit berbaris dengan kaku dari lapangan. Tidak ada penantang yang melangkah maju untuk menghadapi mawar dari Etril. Apakah ada prospek yang sekarang menawarkan tantangan? Sekali lagi, panggilan untuk penantang tidak dijawab. Mawar tidak tertandingi, suara itu menggelegar. Mengikuti jejak Chilrit, mawar membungkuk menjadi busur yang cair, lalu melayang dari medan pertempuran. Ketika dia pergi, suara itu berbicara lagi. Skite Kadel Fritra dari Central Dominion telah memilih untuk menolak setiap dan semua penantang untuk pengikut Lira dari Highblood Greyday, yang tetap berada di tanah di Caten, membantu menyelesaikan benua baru kita dan membawa perdamaian bagi warganya. Ada beberapa gumaman dari kerumunan saat ini, tetapi segera menjadi tenang ketika suara itu terus berbicara. Di masa perang, bahkan prajurit terkuat pun bisa jatuh mengejar kehendak penguasa tertinggi. Dunia ini luas, dan bahayanya banyak, itulah sebabnya Alakria membutuhkan penguasa tinggi untuk mengawasi kita, melindungi kita, dan membuat kita kuat. Kami menghormati orang mati untuk pengorbanan mereka. Pengikut Uto dari Vekor, Jaegret dari Truasia, dan Bilal dari Truasia. Nama mereka, seperti perbuatan mereka, akan diingat selama satu jantung Alakrian masih berdetak. Tapi di mana satu jatuh, yang lain naik. 4 dari juara Alakria telah melangkah maju untuk menantang posisi punggawa Truasia di bawah Skite Fiesa Fritra. Sovereign Kiros Fritra menyambut dan mengundang ke lapangan, Sanyu si pemakan batu. Hah, sudah kubilang. Yanik berbisik, menyeringai lebar. Adaan bernama Blood Rusaek, Kagiso dari High Blood Guete, dan Bifrai of the Dead Tree. Saat nama mereka disebut, keempat penantang muncul dari salah satu dari banyak pintu masuk dan berbaris menuju tengah lapangan ke tempat yang baru saja dikosongkan Chilrit dan Mawar. Mereka berdiri berdampingan dalam barisan, Bifrai berdiri agak jauh dari yang lain, wajahnya seperti topeng penghinaan yang jelek dan membungkuk sebagai satu ke kotak tinggi. Apakah ada prospek lain yang menawarkan tantangan? Kata suara itu. Sesaat berlalu. Tidak ada yang pindah. Suara itu menggelegar lagi, lebih dalam dan lebih megah. Kalau begitu tunduklah di hadapan Sovereign Kiros of Vekor, dan biarkan tantangan dimulai. Kehadiran yang mencekik menyapu Kolisem. Rasanya seolah-olah seseorang telah membalikkan dunia dan aku berdiri di bawah beban seluruh benua, menunggunya jatuh dan menghancurkan aku hingga tidak ada apa-apa. Bayangan makhluk besar muncul di tepi balkon kotak tinggi. Di sekeliling aku, orang-orang sudah melihat ke bawah, menatap kaki atau pangkuan mereka. Sambil mengatupkan kedua tanganku, aku terus menatap jari-jariku yang saling bertautan, tidak berani melihat ke tempat lain. Dari atas penglihatan aku hanya bisa melihat 4 penantang, masing-masing menghadap ke bawah di tanah, bersujud di hadapan penguasa. Ketika dia berbicara, suara penguasa menggelegar dengan guntur berlumuran darah dan kekuatan putih panas, membakar telingaku dan mencuri napasku. Buktikan dirimu, penantang. Tunjukkan kedalaman keberanian kamu dan jangkauan keinginan kamu. Bawa kebanggaan untuk darah kamu dan penguasa kamu. Jangan biarkan kelemahan merayapi kamu, tetapi klaimlah setiap kekuatan yang penuh semangat dari tubuh kamu.
Kemudian kekuatan kehadirannya hilang. Aku menunggu, takut untuk melihat ke atas dan secara tidak sengaja bertemu dengan mata penguasa. Tapi kerumunan mulai bergerak, dan aku bisa mendengar beberapa percakapan berbisik, dan akhirnya tangan Mayla bertumpu di lengan bawahku. Set, kamu bisa. Aku mendongak, bertemu matanya. Itu, tapi aku terdiam, tidak yakin bagaimana menggambarkan apa yang baru saja kurasakan. Aku tahu. Suara yang diproyeksikan dari penyiar yang tidak terlihat datang lagi, kali ini membuat sarafku tegang, membuatnya merasa seperti seseorang berdiri tepat di belakangku, berteriak ke telingaku. Penantang Kagiso dan Adaan, tolong tetap di lapangan. Yang lainnya, kembali ke area pementasan kamu. Petik 2. Sanyu dan Bifrai pergi ke arah yang berlawanan, yang pertama melangkah dengan bangga, yang terakhir menyelinap dengan cara yang mengingatkan aku pada makhluk-makhluk dalam cerita horor yang dibacakan ibu aku kepada aku sebagai seorang anak. Kedua pria yang tersisa di lapangan membungkuk lagi ke kotak tinggi, lalu satu sama lain. Adaan tinggi dan ramping, dengan tangan dan kaki yang tampak seperti direntangkan di atas rak. Dia mengenakan armor kulit bertuliskan rune, warna coklat tua hampir sama dengan warna kulitnya. Dia menyeringai pintar, dan matanya tidak pernah lepas dari Kagiso. Kagiso menunjukkan peregangan, surainya yang berwarna kuning kecoklatan memantul di bahunya dengan setiap gerakan. Ujung tanduk hitamnya hanya terlihat melalui rambutnya, dan dia memiliki satu mata merah menyala dan satu hitam legam. Armornya terbuat dari kulit dan rantai berwarna merah tua yang serasi dengan matanya, dengan tanda perak bersinar dari pauldron, dada, dan di kedua sisi punggungnya yang terbuka. Sial, itu banyak sekali rune, gumam Linden, tapi aku tahu dia tidak sedang membicarakan armor. Tulang punggung pria itu ditandai dengan setidaknya selusin lambang, dan bahkan beberapa tanda kebesaran. Apakah ada yang tahu sesuatu tentang dia? Hanya saja dia diasuh oleh Highblood Gwete dan dia seorang Ascender Solo, jawab Deacon. Dia jatuh dari mata publik ketika dia memanifestasikan darah Fritranya. Pascal mendengus dan menggaruk pipinya yang terluka. Kudengar mereka melakukan segala macam eksperimen gila pada salah satu manifest berdarah Fritra itu. Itulah mengapa jumlahnya sangat sedikit. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jangan bodoh, kata Brion, mendapat tatapan tajam dari Pascal. Jumlah mereka sangat sedikit karena sangat jarang bahkan seseorang dengan banyak darah Fritra dapat menggunakan seni mana asuran mereka. Untuk beberapa yang melakukannya, penguasa tinggi membawa mereka semua ke Taegrin Caelum dan melatih mereka untuk melawan Asura lainnya. Linden tertawa. Ya ampun, bahkan Badas Total tidak bisa melawan Asura. Skites mungkin, tapi hanya setelah mereka diperkuat dengan eliksir dan semacamnya. Aku yakin penguasa tinggi memiliki beberapa senjata rahasia melawan Asura lainnya. Itu sebabnya dia tidak pernah takut pada mereka. Maksudku, pikirkanlah. Mereka memutuskan untuk meledakkan separuh benua lain daripada menyerang kita di sini. Mengapa mereka melakukan itu jika mereka tidak takut pada Alakria? Pascal memutar bola matanya. Linden, kamu terlalu banyak menonton siaran. Percakapan terputus oleh dering gong, mengumumkan dimulainya pertarungan. Kecuali para pejuang tidak bergerak. Kagiso dan Adaan berdiri terpisah 30 kaki, senjata dipanggil ke tangan mereka. Adaan memegang tombak perak yang panjang dan tipis, sementara sarung tangan besi hitam terbentuk di sekitar tangan Kagiso, cakar tajam memanjang dari buku-buku jarinya. Apa yang mereka lakukan? Tanya Mayla, suaranya nyaris berbisik. Saling mengukur, gumam Deacon, matanya melebar di balik topengnya. Pada level ini, langkah ceroboh bisa berarti kerugian instan. Adaan pindah duluan. Mengangkat lengannya, dia membiarkan tombaknya terbang ke arah Kagiso. Udara terdistorsi di sekitar tombak, bergerak seperti es yang mencair saat menyatu menjadi tombak angin besar dengan keping perak di tengahnya. Pada saat yang sama, beberapa setan debu hidup kembali, mengitari Adaan dan berputar dengan protektif di sekelilingnya. Kagiso mengangkat tangan. Tantangan itu melebur menjadi lusinan titik hitam kecil, yang bergerak untuk mencegat serangan itu. Seperti segerombolan lebah yang menyerang, mereka benar-benar menutupi tombak, dan ketika mereka pecah sesaat kemudian, tombak itu hilang, dan angin di sekitar mereka telah menghilang. Apa yang baru saja terjadi? Brion bertanya dengan terengah-engah. Aku belum pernah melihat sihir seperti itu. Karena itu adalah sihir Fritra, jawabku, tetap memperhatikan pertarungan. Tipe pembusukan, erosi, mungkin atribut angin. Yang lain semua menatapku dengan campuran kejutan dan rasa ingin tahu. Aku baca tentang itu di sebuah buku, Linden, Brion, dan Pascal semuanya berkata serempak. Kami semua tertawa sejenak, tetapi stadion begitu sunyi, kedengarannya tidak wajar, dan kami dengan cepat mengalihkan perhatian kami kembali ke medan pertempuran. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Kagiso telah mengirim segerombolan titik hitam melayang di udara menuju Adaan. Mereka bahkan tidak melambat saat mereka menembus badai pertahanannya seperti besi panas menembus perkamen, tapi Adaan hanya berdiri di sana sambil menyeringai. Ada kilatan perak, dan dia berdiri 20 kaki jauhnya, seringainya menajam menjadi seringai berbahaya. Kerumunan yang terdiam sejak pertama kali diperkenalkan para pengikut, akhirnya terbangun, dan arena meledak dengan suara sorak-sorai dan teriakan. Windrunner, Yannick menghela napas. Tanda tangannya regalia. Kawanan titik-titik hitam itu berubah arah untuk mengikuti Adaan,
Tetapi, dalam kilatan perak lain, dia berdiri 50 kaki jauhnya, di belakang Kagiso. Tapi Kagiso tidak hanya berdiri sambil mengisap jempolnya saat Adaan berlari. Sebaliknya, Ascender berdarah Fritra telah menyalurkan mana ke rune lain, mengirimkan sulur mana bumi ke seluruh medan pertempuran. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi Adaan menghilang dalam sekejap saat kawanan itu menyerangnya, tetapi sebuah kolom batu besar yang dipenuhi dengan urat-urat logam hitam meledak dari medan perang. Ada retakan, dan tiang itu pecah dan jatuh ke tanah dengan benturan yang aku rasakan mengguncang bangku di bawah aku. Adaan, bergerak dengan kecepatan angin, telah menabrak batu dengan kekuatan yang cukup untuk mematahkan tulang, tetapi dia bahkan tidak terlihat terkejut. Sebaliknya, medan energi berkilauan yang kental telah mengelilinginya. Menendang tunggul tiang yang patah, dia meluncur ke arah Kagiso, meledak dengan kekuatan murni. Medan perang sejenak tersembunyi di balik awan debu. Apa itu? Linden bertanya, menyipitkan mata saat mencoba melihat menembus awan coklat di bawah. Semacam mantra redistribusi kekuatan, jawab Deacon, mengikuti pertarungan dengan mengangkat kacamatanya di atas topengnya sehingga dia bisa melihat. Tapi kuat, emblem, bahkan mungkin level regalia. Semburan angin mendorong awan debu keluar dari stadion. Dalam beberapa detik kami tidak dapat melihat apa yang terjadi, lantai arena telah menjadi ladang ranjau dari partikel hitam kecil Kagiso. Adaan macet. Tidak mungkin dia bisa menggunakan Windrunner untuk berkeliling di tempat yang begitu sempit. Kagiso berdiri di atas tunggul kolom yang telah dia buat, pada dasarnya bertukar tempat dengan Adaan. Mata merahnya berkilat. Sepertinya dia telah menyematkan Truasian. Kemudian sesuatu menarik mana udara di sekitar kita, di mana-mana. Aku bisa merasakan alirannya mengalir ke arena, membombardir mantra Kagiso, jumlah mana yang mengalahkan kemampuan Mold untuk mengikisnya. Maila tersentak dan meraih tanganku, meremasnya kuat-kuat, dan perutku berdebar. Aku mengintipnya dari sudut mataku, tapi tatapannya tertuju pada arena, dan ekspresinya tidak memberi tanda bahwa dia bahkan berpikir untuk memegang tanganku. Linden menyikutku dari sisi lain, alisnya naik turun saat dia mengacungkan jempolku. Karena malu, aku berpikir untuk menarik tangan aku, tapi aku menyadari bahwa aku tidak mau. Rasanya bagus, benar-benar aneh, tapi juga menghibur. Ketika aku berhasil kembali fokus pada pertarungan, medan perang sudah bersih dari titik hitam, serbuan mana yang luar biasa telah melelahkan mereka, membakar mereka, dan topan yang berputar perlahan mulai berputar di sekitar Adaan. Kagiso mengulurkan tangan kosongnya, dan sarung tangan cakar terbentuk di sekitarnya. Keduanya saling menatap untuk waktu yang lama, keduanya pejuang waspada dan percaya diri dengan cara yang sulit kupahami. Kemudian Adaan menyeringai dan mendorong keluar dengan badai yang mengumpul. Dan itu baru permulaan. Kebisingan penonton surut dan mengalir saat pertarungan berlangsung, 5 menit, 10, 20. Teman-teman aku dan aku tertawa, terkesiap, dan berteriak satu sama lain saat kecepatan pertarungan terus meningkat, terpesona oleh setiap mantra atau rune baru yang diaktifkan, mencemooh ketika salah satu petarung berada di atas angin hanya untuk membalikkan keadaan. Beberapa saat kemudian oleh beberapa pembalikan tak terduga oleh lawan mereka. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Dan aku tidak pernah bersenang-senang lagi. Maila tidak melepaskan tanganku sampai saat-saat terakhir. Kemampuan bertahan Kagiso, kekuatannya untuk mengikis mana lawannya dan menangkis serangan paling mematikan sekalipun, mengalahkan kumpulan mana Adaan. Setelah Adaan tidak bisa lagi menggunakan Windrunner untuk terbang di sekitar arena, semuanya berakhir. Kagiso menutup jarak, menghancurkan penghalang angin pertahanan Adaan dengan sarung tangan berat itu dan menghancurkannya ke tanah. Dengan cakarnya ke tenggorokan Adaan, Kagiso melihat ke arah kotak yang tinggi. Kerumunan, yang telah menjadi sunyi lagi, menarik napas kolektif, mendesis, dan Maila berbalik, menekan wajahnya ke bahuku. Sebuah gong terdengar. Kagiso melepaskan sarung tangannya, dan Adaan berguling dan mendorong dirinya ke atas lututnya. Pasir menempel di kulitnya yang basah oleh keringat, dan bahkan dari tribun penonton aku bisa melihat dia gemetaran. Kerumunan meledak seperti bendungan, membanjiri arena dengan sorak-sorai gembira. Bahkan Yannick melompat dengan satu kaki sambil menopang dirinya di bahu Brion, berteriak bersama yang lain. Kagiso, Kagiso, Kagiso. Aku merasakan kekecewaan sesaat ketika Maila melepaskan tangan aku saat dia melompat-lompat, wajahnya memerah, rambutnya bergoyang-goyang dengan cara yang aku temukan semacam hipnotis. Itu gila. Dia berteriak di atas sorak-sorai hiruk-pikuk. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat untuk berbicara tanpa berteriak. Aku tahu, mereka benar-benar berada di level lain. Aku. Selamat berjuang, kata suara penyiar yang tak terlihat, memotong kegembiraan penonton dan membungkam semua orang di arena. Berjuang dengan baik untuk prospek, Kagiso dari High Blood Gwete dan Adaan dari Name Blood Rusaek. Kemenangan jatuh ke tangan Kagiso. Kedua petarung itu membungkuk lagi ke kotak tinggi tempat Sovereign dan Skites berada, terselubung di bawah bayang-bayang tebal, lalu meninggalkan medan pertempuran. Kagiso melangkah dengan percaya diri, Adaan menyelinap di belakangnya, matanya tertunduk. Sanyu si pemakan batu dan Bifry of the Dead Tree, kembali ke lapangan dan persiapkan dirimu. Sanyu memasuki arena terlebih dahulu. Dia tinggi dengan otot-otot yang menonjol.
Dia mengenakan pelat dada yang membuat perutnya dan punggung tulang belakangnya terbuka, bersama dengan pelat baja yang menutupi sebagian besar tubuh bagian bawahnya. Semacam mahkota besi melingkari kepalanya yang dicukur. Setelah Sanyu sampai di tengah, kabut hijau mulai mendidih dari tanah, membentuk seorang wanita dengan anggota badan yang kurus dan tajam dan postur yang aneh dan bengkok, seperti tulang-tulangnya disatukan dalam bentuk yang salah. Seolah-olah untuk menonjolkan kekotoran sosoknya, jubah hitam yang dia kenakan tipis dan dipotong di beberapa tempat untuk memperlihatkan tulang rusuk dan tulang belakangnya, yang menonjol dari kulit abu-abu yang sakit-sakitan. Dia menggeram pada Sanyu, memperlihatkan gigi-giginya yang terkelupas hingga ke titik-titik. Kedua kombatan membungkuk ke kotak tinggi, lalu saling berhadapan. Kabut hijau berwarna muntahan mengambang di sekitar tubuh Bifrae yang tidak manusiawi. Suara gong mengumumkan awal pertarungan. Tunggu, apa yang dia lakukan? Tanya Maila, berdiri dan melindungi matanya dari sinar matahari dengan satu tangan. Dia, menyerah gumamku, terkejut. Sanyu telah berlutut, kepalanya menunduk untuk menatap tanah di bawah kaki cakar Bifrae. Bibirnya tertarik ke belakang seperti bibir binatang, dengan giginya yang tajam. Kabut berkibar dengan cara yang gelisah sebelum ditarik kembali ke tubuhnya. Dia berbalik ke kotak tinggi, meluruskan tubuhnya sebaik mungkin. Sanyu si pemakan batu mengalah, kata suara itu, nadanya sangat datar. Jika penyiar terkejut, mereka menyembunyikannya dengan cukup baik. Kemenangan jatuh ke Bifrae. Ada beberapa gerutuan dari penonton, dan tidak ada sorakan untuk Bifrae seperti halnya Kagiso, tetapi orang dewasa di sekitar kami menahan keluhan dan percakapan mereka, dan aku tahu mengapa. Di bawah, Bifrae melemparkan tatapan menantang ke arah penonton, hampir seperti dia menantang siapapun untuk menyuarakan ketidaksenangan mereka pada hasil yang cukup keras untuk dia dengar. Setelah beberapa detik, dia keluar dari arena dengan tepuk tangan setengah hati. Sangat-sangat tidak bisa dipercaya, kata Yannick menggerutu. Dan aku sangat senang melihat Sanyu bertarung. Itu bodoh. Apakah Kagiso hanya akan berguling dan menunjukkan perutnya kepada Bifrae juga? Diakon mendengus. Kita harus menunggu sebentar untuk mengetahuinya. Dia akan mendapatkan istirahat untuk beristirahat dan memulihkan diri, jadi kita akan melihat pertempuran untuk menggantikan punggawa Dragot selanjutnya. Petik 2. Brion menepuk punggung Yannick. Semua orang tahu skite Dragot Fritra adalah skite paling populer. Aku yakin akan ada, oh. Brion memegang perutnya saat Yannick menyikutnya, dan semua orang tertawa. Tapi sebelum hal lain bisa dikatakan, penyiar mulai berbicara lagi. 12 lagi juara Alakria telah menantang untuk posisi punggawa Vekor di bawah skite Dragot Fritra. Sovereign Kiros Fritra menyambut dan mengundang ke lapangan. Penyiar mulai mendaftar para penantang, semua ascender yang kuat atau pahlawan perang. Saat setiap nama diucapkan, prospek melangkah ke medan pertempuran dan bergabung dengan barisan yang tumbuh menghadap kotak tinggi. Saat penantang terakhir berhenti, barisan membungkuk serempak. Penantang Eceron dan Lancel, harap tetap di. Suara itu berhenti. Aku melirik Linden, lalu ke Maila. Dia terlihat sama bingungnya dengan yang aku rasakan. Sesuatu telah salah. Hei, apa itu? Pascal bertanya, menunjuk ke udara. Apakah kamu merasakannya? Sebuah bintik hitam di langit dengan cepat tumbuh dalam ukuran. Penonton lain mulai menyadarinya sekarang, dan ribuan suara menggemakan pertanyaan Pascal. Beberapa bahkan menyihir perisai, yang lain berteriak, meninggalkan tempat duduk mereka, atau menyalurkan sihir kerune sebagai persiapan untuk menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman. Untuk kesekian kalinya sejak Victoriat dimulai, napasku tercekat dari dada oleh kehadiran aura yang kuat secara tiba-tiba. Prospek di lapangan tersebar, mengaktifkan kekuatan mereka dan bersiap untuk membela diri. Sebuah komet hitam legam mendarat di tengah arena sesaat kemudian dengan ledakan energi gelap kemudian mengirim mereka semua terbang seperti serangga. Puluhan ribu orang berteriak, tetapi tidak ada yang berlari sekarang. Seluruh penonton tampak membeku, tidak dapat melakukan apapun kecuali menonton. Arena di bawah benar-benar tertutup awan debu lagi. Di kotak tinggi, keempat skites bergerak maju ke balkon. Meskipun mereka tidak bergerak untuk mengeluarkan sihir pertahanan, melihat mereka, bersama-sama sekaligus seperti itu, membuat kepalaku pusing, dan aku khawatir sesaat aku akan pingsan. Tangan Maila di lenganku membawaku kembali ke diriku sendiri. Aku meletakkan tanganku sendiri di atas tangannya dan meremasnya. Sebuah nova api hitam membersihkan debu, memperlihatkan seorang pria ramping, seorang anak laki-laki, sungguh, tidak jauh lebih tua dari kebanyakan dari kita, dengan rambut hitam pendek dan raut wajah yang tajam, hampir tidak terlihat kecuali kemarahan liar yang dipenuhi kebencian di matanya. Dia melangkah keluar dari kawah yang dia buat di lantai arena, matanya yang gelap menyapu kolisem di sekelilingnya. Paku besi hitam mencuat dari tanah dengan setiap langkah, dan api gelap menyelimuti tubuhnya. Pemandangan sihir pembusukan hitam itu, jauh lebih kuat dari sihir Kagiso, membuatku ketakutan. Skite Fiesa Fritra berbicara lebih dulu, suaranya terdengar dengan mudah melalui tribun yang sunyi senyap. Niko, jelaskan dirimu. Menurutmu apa nama penguasa tinggi? Abu-abu. Pendatang baru, Skite Niko Fritra dari wilayah kekuasaan pusat, aku menyadarinya dengan gemetar teriak, suaranya serak. Aku tahu kamu di sini. Aku menerima tantangan kamu, kamu bajingan. Jadi hadapi aku. Mata Maila melebar seperti piring makan, bibirnya gemetar.
Apakah hadiah? Abu-abu. Linden tersedak. Seperti, Profesor Gray. Pikiranku berpacu saat setiap teori liar tentang pertemuan aneh Profesor dengan Skite Seris Fritra berhamburan melewatinya, berhamburan seperti daun ditiup angin. Kupikir teman-teman sekelasku benar-benar gila, cara mereka memberikan penjelasan yang semakin tidak mungkin untuk apa yang telah kami lihat. Tapi ini. Siapa sebenarnya Profesor Gray? Skite Dragot Fritra menyeringai ke arah Skite lainnya. Kau keluar dari barisan, Niko kecil. Ini bukan bagaimana kita, kepalanya tiba-tiba tersentak ke salah satu dari banyak pintu masuk ke medan perang, seringainya berubah menjadi kerutan marah. Seseorang sedang berjalan menuju Skite Niko. Seorang pria dengan jubah putih berlapis bulu dan seragam akademi pusat. Rambut pirang gandum yang diacak-acak oleh aura amukan Skite, mata emas bersinar dari balik topengnya. Dia berjalan dengan keyakinan dan tujuan seperti itu, kehadirannya hanyalah perisai terhadap aura kebencian yang memancar seperti penyakit dari Skite Niko. Aku mengenalnya, tetapi sesuatu di otak aku tidak akan menerima bahwa ini bisa menjadi orang yang sama yang aku kenal, yang pertama kali aku temui di perpustakaan sebelum musim dimulai, yang telah menghabiskan begitu banyak waktunya menjadi kurus, lemah. Anak sakit-sakitan menjadi petarung yang setengah layak, meskipun menatapku seperti dia ingin mencekik leherku. Karena bagaimana mungkin Profesor Taktik Peningkatan Jarak Dekat aku yang pemarah, misterius, dan jauh secara emosional menjadi orang yang sama yang sekarang mendekati Skite Niko di medan pertempuran seolah-olah dia tidak melangkah menuju kematian itu sendiri. Aku tidak bisa memahaminya. Tapi itu dia. Bahkan para Skites lainnya tidak ikut campur lebih jauh saat Profesor Gray dan Skite Niko berdiri hampir berjinjit. Niko, kata Profesor Gray dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Kamu terlihat seperti sampah, teman lama.